Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin amma ba'd. Para jamaah handetolan, sahabat-sahabat saya semuanya, mari kita memulai ngaji ini dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung akhir zaman, khatamun nabi wal mursalin, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan Tanbihul Mukhtarin, dan sekarang masih membicarakan keikhlasan kesabaran. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama an Ibrahim at-Tamimi annahu yaqul ma aradtu ilmi ala amali illa wajadtu nafsi ghaira amili bima alimtu. Ma aradtu ilmi ala amali, tidaklah saya bentangkan ilmu saya kepada amal saya. Artinya ilmu untuk diamalkan, tetapi amal tidak untuk dicerita-ceritakan, dibicarakan, ditunjuk-tunjukkan kepada orang. Illa wajadtu nafsi, melainkan pasti saya mendapatkan bahwa diri saya, saking merendahnya ini, ghairu amili bima alimtu, dan saya menjalankan sesuatu yang saya jalankan dengan sempurna. Jadi berilmu harus diamalkan, ilmu amaliyah, amal ilmiah, kira-kira kan gitu kan. Waktu kita masih Ibnu IPP dulu kan gitu. Tetapi beramal tidak untuk ditunjuk-tunjukkan. Sehingga dengan demikian dia menyembunyikan semua amalnya di hadapan manusia, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Wa kana Jubair ibnu Awam, dan Imam Sayyidina Jubair bin Awam juga mengatakan, is'alu lakum khabi'atan minal amalis sholih, kalian jadikanlah untuk diri tentang sesuatu yang dapat disembunyikan amal-amal solehnya, kama annalakum khabi'atan minal amali syai', sebagaimana bahwa kalian menyembunyikan amal yang jelek, mungkin maksiat, mungkin kesalahan fatal kita, dan kesalahan-kesalahan di hadapan yang orang yang Allah hanya tahu. Jadi amal yang baik pun harus disembunyikan, sebagaimana kita menyembunyikan amal jelek kita. Adakah orang itu bangga dengan kejahatannya? Pasti tidak mau membuka. Adakah seseorang itu membuka aibnya? Pasti ditutup, disembunyikan. Amal baik pun sebaiknya disembunyikan. Ini menyebabkan dasar ketika ikhlas adalah saat dia mendatarkan kepentingannya di atas amalnya. Amal ya amal. Tidak usah beramal untuk kepentingan apa. Karena itu juga tidak akan mendapatkan apa. Ini perilaku para tasawuf, perilaku para ahli thariqah, yang insya Allah semuanya itu didasarkan pada keikhlasan.
Wa qala Syekh Muawiyah bin Qurrah, beliau mengatakan mayyadullani ala rajuli yabki bilail. Dia mendapati seseorang yang sedang menunjukkan yang dia senantiasa menangis di malam hari, wa istasimu fin nahar, namun tersenyum di siang hari. Ai anna dzalikal laqalil, yakni pasti seperti pastilah sangat sedikit. Jadi dia pengertiannya begini Bapak Saudara, kalau di siang hari tetap bekerja, malam hari nangis. Tapi nangisnya malam hari tidak usah ditunjukkan di siang hari. Siang hari saatnya kerja. Malam hari untuk munajat pada Allah, bermunajat. Ini yang baik. Jangan malam ya mulai siangnya tidur. Oh, Bapak Ibu ya suka sholat malam sehingga siangnya tidur kan kelihatan. Nah, maksudnya orang harus pada tempat. Tidak usah ditunjukkan bahwa dia ahlul qiyamul lail dan ahlul shaum misalkan. Puasa kelihatannya capek, lesu, ditanya, Ibu Bapak lagi puasa ya? Nah, itu nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Ya saya Dawud sudah berapa puluh tahun. Oh, udah amalnya jadi hilang karena dia menunjukkan amalnya. Wa kana Muslim al-Khawlaniyun rahimahullah ta'ala yakul, Imam Abu Muslim al-Khalwani beliau mengatakan min nikmatil alayya anni mungzu salasina sanah ma fa'altu syai'an yustahya minhu illa kurbi min ahli. Di antara nikmat Allah atas saya adalah bahwa saya sejak 30 tahun ya, anni mungdu salasina sanah ma fa'altu syai'an yustahyi minhu. Saya tidak pernah membuka sesuatu pun yang akan saya lakukan masa laluku, ya dia tutup karena sesuatu itu illa qurbi min ahli, kecuali kedekatan saya pada istri. Yang tahu kita ahli ibadah, ahlul Quran, ahlul qiyamul lail, yang tahu ya keluarga aja. Tidak usah ditunjuk-tunjukkan. Padahal itu dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun, sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini pentingnya ikhlas. Wa qala Syekh Abu Abdillah As-Samarqandi, ya ini Samarkand rahimahullah taala, beliau mengatakan idza madahadan nasu yaqul, apabila beliau dipuji oleh orang-orang, beliau mengatakan begini. Wallah ma misli wa mislukum illa kamasli jariyatan dhahabat bikaratuha bil fujur. Demi Allah, tidaklah seorang seperti saya dan seperti kalian, melainkan layaknya seorang gadis dhahabat kamisli jariyatan dhahabat bikaratuha bil fujur. Seseorang yang telah kehilangan kegadisannya saat muda. Artinya orang yang membuka amal-amalnya itu sesungguhnya itu aib dia. Wa ahluha la ya'lamuna bidzalik. Kedua orang tuanya tidak tahu anaknya sudah seperti itu. Fahum yafrahuna biha lailatul zafar, maka mereka bergembira dengan gadis itu di malam pertamanya. Oh, anak saya sudah punya suami, dia akan bahagia. Waya hariatan, sedangkan anak itu yang cewek itu anak kita nangis khauful fadhihatin, karena ketahuan bagaimana dia akan menutupnya di hadapan suami. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita riya, kalau kita menunjukkan
ya takabur, hasad, kemudian ujub. Seperti itu. Orang lain mengatakan, oh kita ahli ibadah, hebat. Tapi nanti di akhirat dia sedih. Karena tidak mendapatkan apapun. Mana itu amal-amal kita yang selama ini saya kerjakan? Nah, karena ada penyakit hati. Ujub, riya. Nah, ini artinya keikhlasan menjadi dasar diterimanya amal-amal kita. Berat ya Bapak Ibu sekalian ya. Menjadi orang seperti para wali itu berat. Ikhlas, tawadhu, zuhud. Nah, itu berat. Tapi moga-moga kita belajar. Moga-moga apa yang kita amalkan menjadi amal yang mentes, yang netas. Kalau telurnya itu netas semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa kana Abu Umamah ya'ibu 'ala ar-rajuli buka'u fil masjid bi hadratin nas. Sayyidina Abu Umamah. Nah, Umamah itu ya Umamah. Dulu ada teman saya namanya Umamah, ya. Beliau pernah mencela seseorang tangisan orang itu dalam masjid di hadapan orang banyak. Kamu itu di hadapan orang banyak kok nangis, katakan gitu. Wa kana Maimunun ibnu Muhran rahimahullah ta'ala di sisi yang lain juga berkata Syekh Maimun Mahran. Jadi Bapak Ibu sekalian begini ya, kalau orang an-nadam wal baqa, sedih, nangis, itu ketika tidak ada orang lain. Ketika kita bermunajat pada Allah pada malam hari, ya jam 3 itu, ya kira-kira 1 jam menjelang subuh, itu nangis. Jangan di hadapan manusia nangis. Tapi bisa juga karena setiap malam nangis, di hadapan manusia ketika membaca sesuatu juga bisa nangis. Tapi nangisnya bukan dibuat-buat. Nah ini ada ahli yang sukanya itu nangis kalau di hadapan umat. Tapi tidak pernah sholat malam, kira-kira kan gitu. Nah ini yang perlu untuk kita jaga. Syekh Maimun tadi mengatakan begini. Alaniyatun bi ghairi sarirati mislul kanif min kharijihi wa min tahilin natnu wal khabathu. Kondisi terang-terangan seseorang, artinya di hadapan orang, dan kondisi seseorang tersembunyi, ya, itu adalah mislul kanifin. Maaf ya Bapak sekalian. Mislul kanifin seperti di WC. WC kita. Apa WC itu? Min hariyati wa min tahlihi. Luarnya bangunannya bagus, bersih. Betul? Pintunya ditutup rapi. Apalagi kamar mandi modern, kamar mandi kering. Ada yang bagian basah, ada yang kering. Bangunannya bagus. Ya. Min tahlihi. An-natnu wal habas. Tetapi bagian dalamnya terhadap bau busuk dan kotoran. Meskipun luarnya baik, ahli ibadah, tapi kalau kita hatinya busuk, maka hasilnya busuk. Orang yang riya adalah seperti itu. Luarnya bagus, tapi sesungguhnya menurut Syekh Maimun bin Mahram tadi, ini ibaratnya WC saja. Covernya bagus, tapi isinya busuk. Karena tidak pernah menetap. Maka dengan demikian, wa maniftakhara bimalin lam yusihu. Barang siapa yang berbangga dengan harta yang belum pernah dia memperolehnya, kadzabhu kasbuhu, maka telah didustakan dirinya oleh usaha. Artinya, seakan-akan di dunia itu begitu banyak amal yang dijalankan, yang didapatkan, dia jalankan, tapi nggak ada hasil. Berarti apa? Dia tertipu dengan amalannya yang ada di dunia. Moga-moga kita dijauhkan dari orang-orang yang tertipu di akhirat. Moga-moga kita menjadi orang yang
betul-betul amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah yaqul man arada ay ya'uddadhu nas minnas solihin. Siapa saja yang menginginkan agar diperhitungkan dirinya di masyarakat terhadap orang-orang yang soleh bil qauli faqad duna muwaqatihim fil a'mal. Maka dia apa yang diucapkan saja itu yang didengar orang. Duna mufaqahim fil a'mal, tanpa sesuatu yang mereka dapatkan dari perbuatan itu. Amongnya saja kelihatannya alim, tapi sesungguhnya amal kesehariannya tidak. Melihat seseorang itu kalau sudah bergaul kira-kira 3-4 hari. Dia ngejak maca Quran, baca enggak? Dia ngejak kebaikan, baca enggak? Dia ingin ngejak sholat malam enggak? Kelihatan. Jadi ini adalah tidak akan sama antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Nah, maka fahuwa kaman takhala walimatul mulk liqomi khassina bighori idzin. Maka orang ini seperti orang yang masuk di dalam sebuah jamuan pemerintah raja tanpa izin. Ya. Padahal itu liqomi khassini bighori idzin. Padahal tempat itu seharusnya tempatnya orang khusus. Dia mengkhususkan seakan-akan orang alim, tapi sebetulnya tempatnya tidak di situ. Karena dia banyak munafiknya. Nah, waman iktafa bil qawli dunal amal, dan siapa yang menganggap cukup dengan ucapannya tanpa berbuat, tanpa beramal, jazahullah wa'dadunal adai wa uqubatun lahu, maka Allah akan membalas orang itu dengan janji tanpa ada pemberian, uqubah lahu, dan ini sebagai sesaan untuk dia. Tarso, janji manis. Nah, habis ini juga orangnya janji manis. Nggak pernah ditepati. Ya, maka Allah pun juga nggak mau nerima. Dijanjiin kok. Nah, kamu nggak pernah khusyuk kok. Nggak pernah khudur kok. Sholat kepada saya masih lari-lari kok. Kira-kira kan gitu ya. Karena itu janji Allah itu pasti ditepati kalau memang kita tepati. Tapi kalau kita tidak pernah tulus ma'rifatullah kepada Allah, ya sudah, hasilnya juga sekedar. Wa kana Bilal ibnu Sa'id rahimahullah ta'ala yaqul idza da'a fakir juhdi bi ghairi haq. Syekh Bilal As-Sa'dun mengatakan apabila seorang fakir mengikuti juhud dengan tanpa yang benar, raqasat syaitanu khaulahu, maka setan akan menertawakan, mengelilinginya, yadhaka alaihi wa yaskhuru bihi, dan orang itu akan diolok-olok oleh setan. Jadi pura-pura zuhud itu nggak boleh. Zuhud harus dalam posisi tulus seperti yang kita lakukan sehari-hari. Zuhud adalah sikap dasar dan itu tidak dibuat-buat. Jangan di hadapan orang banyak pura-pura zuhud. Tapi kalau sendiri zahat. Jahat. Kalau orang banyak, oh manis. Tapi kalau sudah itu, tidak ada orang, dia nyusun untuk melakukan rekayasa terhadap orang itu. Jangan. Kita lanjutkan. Wa qana Abdullah ibnu Umar yaqul la yajidu abdu sharihil iman. Seseorang hamba tidak akan pernah merasakan akan keimanannya yang jelas hatta ya'lama bi annallaha ta'ala yarahu, sehingga hamba itu mengetahui bahwa Allah senantiasa melihat diri hamba. Fala ya'malu sirran yaftasihu bihi yaumal qiyamah, maka dia tidak akan melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi yang akan terbongkar aibnya dengan perbuatan itu di hari kiamat. Apapun di hari kiamat itu ketahuan. Kepura-puraan, kesutradaraan, aktor, aktris yang berbagi peran, nah,
dari berbagai peran di dunia, peran jahat, peran baik, dan orang seringkali memainkan peran baik di hadapan orang. Maka orang seperti ini dia tidak akan pernah luput dari keaibannya nanti di yaumil akhir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Malik ibnu Dinar rahimahullah yaqul law alimtum ma ukhlika baki alaikum dunakum ma jalasa ahadukum minkum haulahu. Jikalau kalian mengetahui suatu sebab saya mencintai pintu rumah saya, ya, Bapak sekalian, karena sesuatu di hadapan kalian, ya, bahya alaihi dunakum, majalah sa'atukum minkum khaulau. Mengapa engkau tetap duduk di hadapan pintu saya? Jelas nggak diterima. Kalau orang tuh ria, ujub, penyakit hatinya masih banyak. Loh, kamu kok masih mengatakan akan diterima? Meminta-minta ngetok pintu, duduk di hadapan pintu. Ini menurut Malik bin Dinar. Ya beneri dulu. Hatinya itu disucikan dulu. Tazkiyatul nafas wa tasfiyatul qalbi, bersihkan jiwa kita dari nafsu-nafsu lawamah, beningkan mata hati kita dari sesuatu yang mengotorinya. Baru kamu masuk rumah, ketok pintu. Itu yang disebut dengan al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti mir'ah, seperti kaca. Kalau kacanya nggak dibersihkan, meskipun kita masuk, meskipun kita kasih air, airnya tetap kotor. Karena itu, mengapa kita bertorekoh itu salah satunya itu, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati, biar kita mendapatkan cahaya Allah di dalam kolbun dan perilaku kita sehat. Maka dengan demikian, Imam Asy'arani mengatakan, penemuan nafsu beliau dan kepedulian terhadap nafsu itu. Jadi Imam Asy'arani dalam kitab ini bicara tentang membersihkan hati, jiwa. Dan ini menjadi inti kajian dari kitab dari Tanbihul Mukhtarin ini. Karena kitab ini sesungguhnya adalah kitab peringatan bagi orang yang tersesat. Tersesat sebetulnya mau baik, tapi tidak baik. Karena dia tersesat. Dia ahli amal kelihatannya, tapi sesungguhnya tidak. Alim sesungguhnya tidak. Nah, itu dibahas di dalam kitab ini. Wa qala Imam Asy-Syauri rahimahullah yaqul qad ghalaba 'alal qurra'i fi hadhiz zaman arya yudhiru linnasi nusukil wal ibah. Penyakit utama kepada masyarakat sekarang khususnya yang ahli Quran adalah sikap riya, di mana mereka senantiasa menampakkan kepada masyarakat akan bagusnya ibadah dan ibadah mereka. Hati-hati bagi yang kufat-kufat yang diundang ke sana kemari juga harus membersihkan hatinya, jiwanya. Jangan menunjukkan bahwa kita itu ahli Quran. Betul, tapi nggak usah untuk diniatkan terhadap sesuatu. Ya. Wa batinuhum mashghulun bil ghilli wal hiktu wasyahna'i li ba'dihim. Sementara batin mereka disibukkan dengan sikap dendam, dengki dan permusuhan terhadap sebagian dari kalangan mereka. Hatinya harus dibersihkan meskipun kita ahli Al-Quran. Wa idza kana lakum hajatun 'inda qariyin fala tata safa'u inda bi qari'i misli wa yaksuhu qalbuhu 'alaikum. Dan apabila membaca keperluan ya terhadap ahli Quran, penghafal, maka kalian jangan meminta bantuan di dekatnya dengan mencari Al-Quran seperti dirinya, karena akan membuat hatinya pengisian kepada kalian. Artinya, orang ahli Quran ini dikritik ya oleh Imam Asy-Syauri. Memang ada godaannya orang yang khufat itu, kadang-kala juga ada sombongnya. Kalau sudah seperti ini ya, nggak usah menjadi bagian dari rujukan. Walakin syafa'u indahu bi akhatin minal akhya, lebih baik kamu meminta nasihat kepada orang yang kaya ya, tapi hatinya baik,
tetapi perilakunya baik. Daripada orang yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya tidak baik. Pengertiannya di situ. Fa'innahu aqdhali hajatikum, karena sesungguhnya itu lebih dapat menunaikan terhadap apa yang engkau inginkan. Bapak sekalian, wasa'dil kalami ala hadhil khuluqi fi mawadi'i minal hadhal kitab. Nah, hadhal kitab Tanbihul Mukhtarun itu membahas semua hal-hal seperti itu. Maka kita ini sudah masih ikhlas ya. Kemudian oleh Imam Syekh Abdul Wahab As-Sarun dikatakan begini. Fafassi nafsaka ya akhi. Sudah saatnya kita periksa masing-masing panjenengan saya ya. Jiwa kita, hati kita, ayo kita lihat bareng-bareng. Hal tasawwat sariratuka wa alaniyatuka amla. Apakah kita itu keadaan tersembunyi atau keadaan terang-terangan itu sama? Amla atau tidak bahkan. Jadi kita harus sama, sendiri tetap ahli ibadah, banyak orang juga harus tetap ahli ibadah. Jangan kalau banyak orang ahli ibadah, ya. Wa aktsir minal istighfar, kalau kita menempati kita banyak kamuflasenya, maka perbanyaklah istighfar. Karena istighfar inilah yang bisa menghapus dari angan-angan dosa-dosa kita. Itu wa'lam annaman adzalin nasi khilafa ma fi batini fahuwa munafik. Dan ketahuilah siapa saja yang menampakkan diri di hadapan orang baik, orang lain itu baik, tetapi sesungguhnya tidak dalam arti sendiri, apa? Fahuwa munafik. Maka orang ini adalah orang yang munafik karena tidak sesuai dengan batin dan mata hatinya. Yukhsaru ghadan minal munafikin, maka ia akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir termasuk orang-orang bersama dengan orang yang munafik. Fafham dzalik, ketahuilah wahai kita semua, orang-orang yang sedang memperbaiki hati, membangun hati dalam kitab Tanbihul Mukhtarin yang sedang kita kaji. Kita harus belajar. Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu sedikit masuk ke yang lain. Wa man akhlaqim radhiyallahu ta'ala anhum kasratus sabru ala juril hukum. Satu hal yang perlu kita jaga di dalam diri kita seperti halnya dari mereka yang orang-orang radhiyallahu anhu, orang yang diridhoi oleh Allah, apa? Sabur, sabar. Ala juruzil hukum, dari apa yang dilakukan oleh para hakim kita. Hakim itu memang ada yang tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, kita melihat hakim yang tidak adil seperti kita diminta sabar. Wa syuhuduhum anna dzalika duna ma yastahiquna bidunubihim. Dan kesaksian argumentasi mereka adalah bahwa ketidakadilan masih di bawah sesuatu perilaku yang mereka berhak mendapatkannya dengan sebab dosa-dosa. Artinya, orang yang menjadi hakim tidak adil itu nanggung dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang dizalimi kemudian tidak salah dikatakan salah, dosanya juga akan ditimpakan pada hakim. Nah, di sini cukup sabar saja. Nah, berarti Allah sing mboten sare. Allah yang tidak lupa. Allah Maha Adil. Wa kana Sulih Al-Mari rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Mari rahimahullah ta'ala yaqulu idza lam tasawwara sariratun nas wa alaniyatuhum, apabila tidak setara kondisi masyarakat dan kondisinya setara terang-terangan, falastaghribuna ma yahilu bihim, maka jangan mereka menganggap aneh terhadap sesuatu yang akan turun kepada mereka min anwa'il bala'i wal afat, kecuali nanti akan tumbuh muncul berbagai musibah dan berbagai penyakit. Jadi ketidakadilan itu bisa melahirkan akibat. Ya, biasanya rezekinya tidak halal, tidak berkah, ya kan? Dan itu menjadikan hidupnya tidak bahagia. Wa kana Abdullah Umar, dan Abdullah Umar mengatakan begini, la yajidu abdun syarihul iman.
seseorang hamba tidak akan pernah merasakan akan keimanan yang jelas hatta ya'lama bi annallaha ta'ala yarahu, sehingga mereka mengetahui Allah akan melihat. Anta budaulah ka'annaka tarah. Ya kan? Orang kalau sudah seperti itu berarti imannya benar. Fala yu'malu sirra yastakhzihu bihi yaumal qiyamah, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi dari akan aib nanti di akhirat. Semua akan ketahuan. Jadi kita adalah dalam keadaan muraqabah. Allah mengawas kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dalam keadaan apapun. Karena itu kita harus hati-hati. Ya. Wa kana Malik Ibnu Dinar, dan Imam Malik Ibnu Dinar mengatakan, lau alimtum ma ukhlikum ma babi alaihi tunakum ma jalasa ahadu minkum khawlah. Jika kalian mengetahui sesuatu sebab saya mengunci pintu karena sesuatu di hadapan kalian, maka tidaklah duduk seorang kalian di depan pintu itu. Artinya Allah juga tidak akan memberikan sesuatu itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan sekarang adalah apa dan bagaimanapun yang harus kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian kita akan menutup pada yang lain. Wa kana Umar ibnu Abdullah Aziz rahimahullah yaqul kana al-hajja at-tafiyu bala'um minallahi wa khati'an. Adalah al-hajj as-saugi merupakan ujian dari Allah yang sesuatu dengan kesalahan dia lakukan. Beliau mengatakan, idza tuliat bisultani hairin, apabila Anda diberikan cobaan oleh Allah dengan penguasa yang tidak adil, fakhuriqat dinuka bisa babihi, akan dirobek-robek agama Anda dengan sebab penguasa itu. Farok itu bikasrotil istighfar dzalaka walahu aidan, maka sebaiknya kamu banyak istighfar dan doakan pada penguasa yang zalim tadi. Ya, jadi penguasa itu kita doakan moga dibukakan oleh pintu. Waqad kataba akhul Muhammad ibnu Yusuf rahimahullah taala, dan Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah taala mengatakan, yasku ilahi minhu min juril wuluti bil biladi fi biladi. Saudara itu mengadu kepada beliau terhadap ketidakadilan para aparat kepada pemerintahnya. Nah, doakan saja jawabannya. Fa'ajahu Muhammadun biqauli, maka Syekh Muhammad tadi mengatakan, qad balagha kitabuka, telah sampai kepada sepucuk surat kepada saya. Intinya begini, tidaklah sama lagi dari pengetahuanmu, wahai saudaraku, bahwanya tidak ada lagi yang melakukan kemaksiatan kalau ia mengingkari terhadap terjadinya suatu hukuman. Ya, wa ma ara'a ma'aitum, dan tidaklah saya melihat sesuatu fihi, di dalam apa yang diputuskan oleh pemerintah, illa min dzubi dzambi wasalam, melainkan karena kesalahan dosa yang dilakukan oleh kalian berbuat. Jadi keadilan itu akan keadilan dari pemerintah dan juga dari masyarakat itu tergantung juga masyarakat juga. Kalau masyarakatnya suka menyuap, mereka menerima suap, ya sudah, sama-sama nggak baik. Jadi pemerintah itu juga akibat dari kesalahan kita juga. Jadi disinilah kita diminta sabar, istighfar, dan banyak berdoa. Termasuk kasus yang ada di Sumatera. Jangan-jangan ini bukan hanya ujian, tapi peringatan. Karena israfnya manusia menegang pohon-pohon itu. Nah, karena itu kita harus banyak, namanya apa? Muhasabah istighfar nasional lah terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Satu lagi, waqad habasa Harun Rasyid. Harun al-Rasyid juga mengatakan, ya, pada saat tertentu dia menahan seorang lelaki yang zalim. Fakatiba al-rajul, laki-laki itu mengirim surat kepada beliau. I'lam ya Harun annahu ma min yaumi
yazdi min khasbi wa bu'sid. Ketahuilah wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwasanya tidak satu hari pun yang berlalu dari penahanan saya dan kesengsaraan. Dia nggak salah, tapi dia dihukum, kemudian membuat surat. Illa wa yamdhi min umurika wa ta'yimika mislahu. Maka juga pasti berlalu sebagian dari usia Anda dan kenikmatan Anda seperti hari itu. Wal amru qaribun wal hakimu baini wa bainaka Allah Ta'ala. Dan ketahuilah telah dekat hakim antara saya dan kepada diri Anda. Artinya kirim surat protes, maka Harun mengatakan di faqala falamma faraba Rasyid khaliyasabilu aksan ilahi. Maka tatkala Khalifah Harun ar-Rasyid membaca surat itu, maka dia langsung membebaskan dan tidak lagi beliau berbuat kejahatan. Jadi pemerintah itu juga sangat kita harus adil terhadap rakyat kita, kepada anggota kita. Maka dengan demikian kita akan menutup dengan pernyataan Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan liyufarriqahu 'alal fuqara illadzina ya'rifuhum, agar beliau membagi harta itu pada orang fakir yang dikenal oleh beliau. Dan Ibrahim mengembalikan, ya, jadi ada pemerintah kepada ulama, tolong ulama, tolong minta tolong ya, harta ini tolong dibagi. Nah, tapi idza hasabul ta'ala dzalimu yaumul qiyamah ma'a maktasubu minal mali, apabila telah menghisap seorang zalim di hari kiamat karena hartanya tidak sah, kemudian diberikan oleh alim untuk dibagikan. Nah, Syekh Ibrahim mengatakan begini, enggak, saya enggak mau. Saya tahu kok harta itu tidak halal. Masa saya membagikan? Nah, coba sekarang, ulama sekarang berani enggak? Ini ada uang 10 miliar. Tapi uangnya tidak dalam keadaan bersih betul. Tolong bagikan. Sekarang banyak. Subhat aja diterima. Gitu loh. Nah, kalau ulama yang benar, meskipun dimintai tolong, dia nggak mau. Dia kembalikan harta itu, karena saya membagikan, ya, ala maktasabu minal mal, sesuatu yang ia berusaha mendapatkan berharta benda, maka mengatakan fayaqulu Ibrahim, telah saya berikan kepada harta itu, maka orang zalim akan kembali nagih saya terhadap harta itu. Fayarji'u yaumal qiyamah dzalimu alayya bidzalik. Pak Kiai, itu akan saya kasih 10 miliar, tolong bagikan. Lah, artinya Syekh Ibrahim tadi, Ibrahim bin Adham juga dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita dimintai pertolongan harus jelas dulu. Maaf, ini hati-hati kita. Kalau ada orang baik, tahu-tahu ini dari mana? Nah, gitu ya. Walakin man jama'u fahuwa aulahu bitakriqohi, maka lebih berhak untuk membagikannya dan dikembalikan kepada pejabat yang punya duit tapi tidak halal, diminta tolong kepada Syekh Ibrahim. Demikian, terima kasih Bapak sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ketajaman, kedalaman, dan ketulusan hati kita dalam hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Terima kasih. Abdul Kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.